sarung rongko. Makanya rongko ini bongko sedoyo, mati semuanya. Nah itu. Sing urip niku mung Gusti Allah sing enten teng awake niki maksude. Sing jero niku sing enten namung Gusti Allah mawon maksude. Niku. Sing jaba niku namung rongko. Rongko mawon, boten iso napa-napa. Niku maksude, nggih. Muga-muga tiang sepuh-sepuh sing sepuh-sepuh tiang Jawi niku iso mengerti napa sing kula ngomongaken niki, nggih. Ya, sedikit-sedikit kalau bahasa Jawa bisa, tapi yang halusnya agak kagok, kalau kasar insyaallah. Ya. Kalau dijadikan satu hidupnya dan kehendaknya, itu jatuh daripada wadahnya. Nah, itu. Atau darahnya. Itu yang bernama johar awal. Yang namanya johar awal, ya. Itulah yang tertentu diturunkan perkara ini. Karena manusia tatkala dijadikan yang tersebut itu, yang mulia menjadi nyawa. Yang mulia menjadi nyawa, yaitu hati. Hati pah maksudnya, bukan hati saja ya, yaitu hati pah namanya. Nyawa itu putih rupanya. Rupanya nyawa itu ya, putih sebenarnya rupanya. Makanya kebanyakan kita didatangi dengan orang yang berjubah putih-putih. Nah itu kebanyakan itu yang benar, yang baik ya. Kalau belang-belang rupanya, warna-warni itu ndak usah sudah, bukan. Jangan sampai nanti jin, setan, dan lain sebagainya. Nah itu. Karena saya ini insya Allah dan izin Allah ya sering berjumpa dengan orang-orang terdahulu ya. Semua itu yang berjumpa dengan saya dan berkata dan mengatakan sesuatu itu, sebagian besar warnanya berpakaian putih-putih semua. Insya Allah dan izin Allah. Saya bertemu dengan si A, si B, dan si C, orang-orang terdahulu. Warnanya putih semua pakaiannya, maksudnya itu. Bisa kita prediksi dari sana ya. Dan tatkala 120 hari insan kamil namanya. Bayi itu maksudnya, bayi yang di dalam kandungan itu 120 hari itu insan kamil namanya. Nah itu. Tatkala 240 hari, inilah rupanya Muhammad. Nah sudah kelihatan. Sudah berbentuk, sudah Muhammad itu. Nah itu. Namanya. Bermula 120 hari, Allah memerintahkan malaikat menilik, melihat, mengecek maksudnya. Maka ditilik sesudah jadi rupa itu. Maka kembalilah malaikat itu. Sudah dilihat, sudah jadi. Serta katanya, ini kata malaikat, ya Tuhanku, sudah jadi rupa itu. Laporan malaikat ya, sudah jadi rupa itu. Maka Allah menganugerahi suratan 4 perkara. Nah, diberi suratan takdir oleh Allah 4 perkara. Pertama rezeki, kedua pati, ketiga nasib, keempat umur. Nah itu. Maka sebenarnya tidak perlu kita minta panjang umur ya. Tidak perlu kita minta rezeki sebenarnya. Karena tidak perlu kita merenungkan nasib. Karena semua ini sudah ditentukan oleh Allah. Sebenarnya serakah kita jadinya. Sudah dipastikan oleh Allah, tidak bisa diundur, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dilebihkan. Kecuali ada kalanya bisa dilebihkan rezeki kita ya.
apabila orang itu tidak pernah lupa luput kepada Allah, akan kuhilangkan rasa takutmu. Maka wali-wali Allah itu sesungguhnya tidak pernah punya rasa takut dan gentar. Nah itu karena akan dihilangkan rasa takutnya oleh Allah. Rezeki akan kutambahkan dari jatah kita, maksudnya. Jadi dari jatah kita yang sudah ditentukan itu maksudnya. Itu. Janji Allah itu, surga yang aku berikan, surga yang aku janjikan, tetap aku berikan, kata Allah. Asal kita tidak pernah lupa dan luput kepada Allah. Baik dengan cara sujud, dengan berzikir, dengan cara apapun. Ingat, selalu menyebut Allah di dalam diri. Selalu ingat Allah dalam setiap gerakan kita. Itu yang terpenting. Itu dalam pandangan, karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa tiada aku lihat segala sesuatunya, melainkan semua itu adalah disertai Allah di dalam pandangan ini. Apapun yang kita lihat, ingat disertai Allah, maksud Rasulullah itu. Nah, maka semua itu sudah ditentukan, sudah dipastikan, dan ada kalanya akan ditambahkan rezeki kita kalau kita tidak pernah lupa dan luput kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Maka rasa takut akan dihilangkan, rasa lapar akan dihilangkan, rasa haus akan dihilangkan, rasa dahaga akan dihilangkan, rasa ngantuk akan dihilangkan. Surga yang aku janjikan tetap aku berikan, bahkan rezeki akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, perhatikan itu. Janji Allah itu. Maka sesudah itu diturunkan nyawa, ya, turunkan nyawa. Setelah ditilik tadi oleh malaikat, diturunkan nyawa. Maka rezeki memasukkan nyawa daripada ubun-ubun. Nah, rezeki memasukkan nyawa daripada ubun-ubun. Nah, ya. Maksudnya di sini, ya, rezeki memasukkan nyawa dalam artinya, kalau kita ada rezeki, yang mutlak rezeki kita yang sudah masuk di tenggorokan kita. Itu yang mutlak rezeki kita. Kalau sudah masuk rezeki itu melalui ubun-ubun, melalui peredaran darah dan lain sebagainya, maka masuklah nyawa, dalam artinya tetap nyawa kita di dalam diri. Kalau kita nggak makan, dalam artinya ya mati kita. Tapi kenyataannya, ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, kalau kita tidak makan, mati kita. Maka dikatakan demikian di sini. Tapi kenyataannya kenapa Sunan Kalijaga kok 3 tahun tidak makan, tidak minum, kok tidak mati? Nah, ini perlu jadi PR kita masing-masing. Sama dengan Saiful Kahfi. 325 tahun dia di dalam gua. Dia merasa satu malam. Buktinya dia bawa uang koin, sudah berapa kali ganti pimpinan, sudah batal uangnya. Dia merasa satu malam saja, padahal 325 tahun lamanya. Kenapa tidak mati? Nah, itu yang disebut janji Allah, seperti yang saya katakan tadi itu. Tapi kenyataannya di sini, kita tidak makan 1 hari, kok kenapa kelaparan, kita kayak lemes, loyol. Begitu. Nah, seperti itu. Tapi tergantung kita. Maka dalam artinya, kalau kita tidak pernah luput, tidak pernah lupa kepada Allah, sedikit pun, sedetik pun, siang dan malam, rasa ngantukmu juga akan kuhilangkan, kata Allah. Nah itu, rasa ngantuk, haus, dahaga, lapar, dan lain sebagainya itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, bahkan dijanjikan, surga yang aku janjikan tetap aku berikan. Nah itu, nyawa, nyawa itu batin. Dan tatkala dimasukkan napas itu, maka ia menangis. Nah, setelah dia dimasukkan napas, ya, kasarannya ditiupkan roh, nyawa, begitu saja sudah, maka ia menangis. Menangislah bayi itu setelah dia dimasukkan nyawa. Nah itu. Tatkala ia cukup, manusia itu 310 hari ukunnya atau rukunnya atau urat badan namanya. Nah itu
ukunnya, yaitu urat badan namanya. Maka sudah jadi ia ikatan manusia. Sudah cukup, sudah sempurna, sudah manusia, maksudnya kejadiannya. Maka firman Allah kepada Jibril, masukkan olehmu nyawa ini, dan sesudahnya nyawa itu masuk ia berupa manusia. Itu dari dalam perut ibu kita berupa manusia. Tapi kalau kita sudah di luar perut ibu kita ini sudah bersuara binatang, berwujud lain-lain, genderuwo dan lain sebagainya. Tergantung kita. Tergantung amalan kita. Amalan kita tidak baik, tergantung perbuatan kita. Nah itu, kalau kita mencekram, merampas caranya kita mendapatkan rezeki, merampok caranya kita mendapatkan rezeki, jangan sampai wujud kita nanti, bukan jangan sampai, pasti itu akan dirubah wujud kita di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti wujudnya binatang. Kita mendapatkan rezeki dengan cara merampas, merampok, mencuri, mengambil hak orang dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat binatang itu. Nah itu, menyakiti hati perasaan orang lain, menyinggung dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat siapa? Sifat manusia atau bukan kalau begitu? Nah itu, maka ya, kalau kita menggunakan atau memakai sifat-sifat yang tidak baik, maka nanti di akhirat nanti akan dirubah wujud kita, suara kita dengan wujud binatang atau suara binatang. Itu karena saya lanjutkan lagi, jadinya ini kisah kakek saya yang pernah mati suri. Katanya dia masih mendengar suara orang-orang itu. Ya, kan pernah saya kisahkan di konten yang lalu ya, mengenai kakek saya yang pernah mati suri. Saya ingat lagi jadinya ke sana. Belum saya sampaikan waktu itu, saya lupa. Katanya kakek saya itu selama 1 minggu lebih dia meninggal itu, dia mendengar suara orang itu katanya. Tapi suara orang bukan suara manusia lagi. Suara binatang semua katanya. Ada yang suara ayam, ada suara kambing, ada suara babi, ada suara anjing, macam-macam suaranya. Ini kata kakek saya. Itu lupa saya sampaikan pada waktu itu, maka sekarang saya sampaikan. Nah itu, maka itu tandanya tergantung perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak baik di dunia ini, cocoknya dengan binatang apa kelakuan kita, berarti akan dirubah wujud kita seperti binatang seperti itu. Suara kucing, suara segala-galanya. Nah seperti itu. Maka janganlah kita hidupkan roh hewani, maka kita akan bersifat seperti hewan. Begitu saja intinya. Maka berkata ia dalam perut ibunya, ya, berkata ia dalam perut ibunya. Katanya, karena aku itu pada kembali. Nah, berarti kita disuruh kembali semua, kembalikan semua ini hanya kepada Allah. Karena datangnya semua dari Allah, maka kita harus kembali hanya kepada Allah. Kembalikan sudah semua apa yang ada di dalam dirinya, diri kita. Ini kita dituntut ini. Perhatikan ya. Maka berkata ia dalam perut ibunya. Katanya, karenaku itu pada kembali. Apakah yang menjadi makanan hamba di dunia dan di perut ini? Nah, dia bertanya, ya. Dia bertanya, apa yang jadi makanannya di dunia dan di dalam perut itu. Nah, itu. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah, ya. Maka kita di dalam perut saja sudah mendahului Allah. Nah, itu. Tapi semua itu adalah atas kehendak Allah, bukan karena kita. Nah, itu. Berapa namanya dan berapa umur selama di dalam dunia? Nah, dia tanyakan umur. Nah, itu. Nah, itu semua itu adalah rahasia Allah, ya. Rahasia Allah, tapi boleh juga kita bertanya kepada Allah, berapa lama saya harus dihidupkan atau saya akan hidup ini, ya Allah tunjukkanlah.
kepada hambamu yang tiada berdaya ini ya Allah, atau jasad yang tiada berdaya ini ya Allah. Boleh kita bertanya kepada Allah. Maka kita akan diberitahukan berapa lama kita akan hidup. Itu. Insya Allah. Insya Allah saya sudah tahu berapa tahun saya akan hidup. Insya Allah. Sudah saya bertanya kepada Allah dan ada jawabannya. Nah, itu. Maka orang-orang yang mendalam ilmu itu ya sudah tahu berapa lama dia harus hidup. Nah itu. Insya Allah masih panjang ya. Masih panjang. Maka saya pernah bertanya kepada Allah, maksudnya berapa lama saya harus hidup. Nah, insya Allah sudah diberitahu kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertanyalah masing-masing. Bukalah hijab itu, dinding pemisah antara Allah dan kita. Insya Allah akan menjawab, akan terdengar di telinga kita langsung dengan sendirinya. Nah, itu. Berapa kekekalan hamba di dalam dunia? Nah, itu berapa lama hidupnya maksudnya ini ya. Maka itulah yang hamba pohonkan. Nah, meminta. Nah, itu. Berapa rezeki hamba dan nama tempat akhir umur hamba berapakah atau neraka? Dia tanya tempat tinggalnya di dunia atau di neraka, begitu. Atau sangsara maksudnya. Neraka itu sangsara maksudnya sebenarnya. Kesangsaraan hidup. Maka kata Jibril, hai anak, ucap olehmu akan Allah Ta'ala. Nah, dia dipesan oleh Jibril. Hai anak, ucap olehmu akan Allah Ta'ala. Maka kita harus nyebut. Ingat terus. Ini anjuran Jibril, maka kita disuruh ucap terus Allah itu, sebut terus Allah itu, jangan berhenti, jangan habis, jangan putus, maksudnya siang dan malam, begitu maksudnya. Itu. Dari dalam perut saja kita sudah dianjurkan oleh Jibril ini. Yang menjadikan segala-galanya dan yang menyatakan perbuatan. Tuh. Yang menjadikan semuanya dan yang menyatakan perbuatan kita. Perbuatan kita ini dinyatakan oleh Allah. Maka kehendak Allah karena Allah. Itu. Maka jadikanlah ibadah dalam setiap gerakmu. Setiap kehendakmu. Terutama di dalam sujud rukuknya kita. Ingat beserta Allah. Ingat barang Allah. Begitu. Supaya menjadi betul-betul disertai Allah, betul-betul karena Allah. Coba renungkan baik-baik karena Allah. Karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Tapi kok pikiran melayang kemana-mana, bukan karena Allah jadinya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu. Yang awal dan yang akhir. Yang awal itu adalah Allah dan akhir itu adalah Allah. Allah Ta'ala yang maha suci sendirinya. Hanya Allah. Maka segala sesuatu itu suci di dalam nama Allah. Itu. Dan Muhammad. Sucikanlah jiwa dan ragamu di dalam nama Allah dan Muhammad. Itulah air yang maha suci. Pensuci di atas pensuci, yaitu Allah. Begitu. Itu. Ucap olehmu akan syahadat itu. Nah, kita disuruh ucapkan syahadat. Nah, itu terus dan terus. Jangan waktu tahiyat saja baru kita sebut syahadat ya. Kalau tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya di dalam sholat saja. Di luar sholat juga kita harus sebut syahadat itu. Ingat, tapi di dalam batin kita harus saksikan antara Allah dan Muhammad di dalam diri ini. Maka lenyaplah syahadat di dalam diri. Begitu. Maka syahadatmu sekehendakmu. Tuh. Semau-mau kita. Sekuat-kuatnya kita. Sekehendakmu. Kita dianjurkan ini sekuat-kuatnya. Itu. Jangan di dalam sholat saja kita membaca kalimat syahadat. Makanya saya dipesan oleh almarhum yang saya kisahkan itu. Saya disuruh jangan lepaskan syahadat itu. Nah itu.
Maka ini setelah meninggal ini menjumpai saya, lalu ia mengatakan jangan lepaskan syahadat itu. Berarti kita disuruh baca terus. Di sini juga anjurannya begitu. Ucap olehmu akan syahadat itu, maka syahadatmu sekehendakmu. Tuh. Berarti terus-terusan maksudnya ini ya. Nah itu, kita disuruh ucapkan selanjutnya, seterusnya, begitu ya.